Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sinta Purwandingrum, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Tak lupa teman-teman kelas A421 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Saya sendiri, Titis Pratiwi, NPM 21144600181. Yang kedua ada Anissa Salsabila, NPM 21144600154. Yang ketiga ada Meriska Aldawiyah, NPM 21144600155. Yang keempat ada Wening Kusumawati, NPM 21144600172. Dan yang kelima ada Devan Alif Hidayat, NPM 21144600179. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang gejala jiwa dan bentuk-bentuknya. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang pengantar psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, psaiki yaitu jiwa dan logo yaitu kata. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa atau mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Ilmu psikologi adalah suatu ilmu untuk mempelajari tentang jiwa. Psikologi juga mempelajari tentang perbedaan nyawa dan jiwa. Nyawa adalah daya jasmani yang adanya tergantung pada hidup jasmania dan menimbulkan hidup badania atau behavior, sedangkan jiwa adalah daya hidup rohaniah yang bersifat abstrak, menjadi penggerak dan pengatur bagi perbuatan manusia atau personal behavior. Jadi, pengertian psikologi secara umum adalah psikologi mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Mungkin sekian dari saya, materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang gejala jiwa. Gejala jiwa adalah proses perubahan tingkah laku pada seseorang. Timbulnya gejala ini terjadi pada kehidupan sehari-hari. Mungkin pada anak yang memiliki gejala jiwa akan sedikit berbeda dengan anak normal lainnya. Bentuk-bentuk gejala jiwa. Yang pertama, penginderaan, yaitu kemampuan otak untuk menerjemahkan stimulus. Kemampuan otak setiap anak berbeda-beda. Hal tersebut dapat mempengaruhi proses pembelajaran yang ada di sekolah. Penginderaan tersebut meliputi 1. Penglihatan. Alat untuk melihat yaitu mata. Mata berfungsi sebagai melihat objek yang ada di sekitar, yaitu melalui rangsangan cahaya, kemudian masuk ke bola-bola mata pada bagian-bagian mata, selanjutnya ke retina, yaitu diteruskan melalui impuls yang masuk ke dalam saraf atau otak. Kemudian objek akan terlihat dengan jelas. Yang kedua yaitu pendengaran. Alat pendengaran yaitu telinga. Telinga akan mendengarkan suara yang ada di sekitar melalui bagian-bagian telinga. Mungkin seseorang yang terganggu pada proses mendengar, yaitu ada salah satu bagian telinga yang mengalami kerusakan. Yang ketiga, pengecap. Alat untuk mengecap yaitu mulut. Mulut akan mengecap atau merasakan rasa yaitu asin, manis, pedas, pahit tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penginderaan dalam bentuk alat pembau. Nah, alat pembau yang paling utama itu adalah hidung, teman-teman.
Jadi rangsangan berupa hawa atau bau akan dibawa oleh udara menuju ke reseptor yang ada di rongga hidung. Lalu prosesnya adalah bau akan diterima oleh rongga hidung dan diteruskan nervus ke-1 atau saraf pembau menuju pusat sensibilitas di kulit otak. Dan yang kedua adalah perabaan. Jadi alat perabaan yang paling utama itu adalah kulit. Rangsangan yang dapat diterima tubuh manusia ini dapat berupa termis, sermis, elektris, suara, dan cahaya. Jadi perabaan adalah rangsangan mekanis ringan pada bagian permukaan tubuh, khususnya yang tidak berambut seperti bibir dan telapak kaki. Responsornya adalah corpuscula Meissner dan corpuscula Pacini. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan bentuk-bentuk gejala psikologi dalam kegiatan belajar siswa, yaitu persepsi. Nah, persepsi menurut KBBI adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Di sini kita kasih contoh nih, misalnya meja yang terasa kasar, yang berarti sebuah sensasi dari rabaan terhadap meja. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah sebuah proses ataupun kimiawi yang mengenal alam indera. Individu dapat mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai materi memori, ingatan, dan lupa. Memori, ingatan, dan lupa ini sangat berkaitan dalam aktivitas kita sehari-hari. Berbagai informasi kita peroleh setiap harinya, begitupun dengan siswa-siswa. Kemampuan otak untuk memasukkan, menyimpan, memunculkan kembali informasi yang didapatkan atau pelajaran misalnya, mempengaruhi kemampuan belajar si anak tersebut. Pengertian tentang memori ini yang pertama yaitu Memori adalah simpanan informasi-informasi yang diperoleh dan diserap dari lingkungan yang kemudian diolah sesuai dengan individu yang bersangkutan. Memori memberi manusia kemampuan mengingat masa lalu dan perkiraan pada masa depan. Secara umum, usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan memori harus memenuhi 3 ketentuan. Apa sih 3 ketentuan itu? Yang pertama yaitu proses memori bukanlah suatu usaha yang mudah. Seseorang dikatakan belajar dari pengalaman karena ia mampu menggunakan berbagai informasi yang telah diterimanya di masa lalu untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya saat ini. Yang kedua yaitu bahan-bahan yang akan diingat harus berhubungan. Konteks dapat berupa peristiwa, tempat, nama sesuatu, perasaan tertentu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu proses memori memerlukan organisasi. Informasi organisasi sedemikian rupa sehingga informasi yang kompleks mudah untuk diingat kembali. Jadi perorganisasian ini yang sangat dikenal yaitu adalah memori itu sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ingatan. Ingatan ini secara sederhana dikemukakan oleh Irwanto mendefinisikan ingatan sebagai kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Informasi-informasi yang berasal dari lingkungan dan informasi ini akan diproses melalui tahap-tahap yaitu pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali sehingga informasi yang masuk tidak terbuang secara sia-sia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian lupa atau forgetting. Lupa atau forgetting ini adalah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Jadi, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Faktor-faktor penyebab lupa itu apa saja sih? Yang pertama, lupa dapat terjadi karena gangguan konflik antara item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori. Yang kedua,
Lupa dapat terjadi karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja ataupun tidak. Yang ketiga, lupa dapat terjadi karena perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang keempat yaitu lupa dapat terjadi karena perubahan sikap dan minat terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Yang kelima yaitu lupa dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan. Yang terakhir yaitu yang keenam, lupa dapat terjadi karena perubahan urat syaraf otak. Contoh lupa ini sering terjadi pada siswa-siswa yaitu yang sering menerapkan sistem SKS atau biasa disebut dengan sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam ini biasa terjadi ketika hari selanjutnya akan diadakan ujian. Sebelumnya malamnya siswa-siswa belajar tapi dengan hanya menggunakan waktu semalam saja. Itu dapat mudah lupa dalam materi yang telah diajarkan. Jadi siswa hanya mengingat dalam hari tertentu. Terima kasih maaf atas penyampaian saya. Apabila kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi yang sebelumnya belum tersampaikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu berpikir. Apa itu berpikir? Definisi yang paling umum dari berpikir yaitu berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui sebuah proses perjalanan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Dari gambaran ini dapat dilihat bahwa berpikir pada dasarnya adalah proses secara psikologis dengan tahapan-tahapan. Yaitu yang pertama yaitu pembentukan pengertian, yang kedua penjalinan pengertian, dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu intelijensi. Apa itu intelijensi? Secara umum intelijensi adalah kesanggupan untuk berpikir. Intelijensi sebagai kemampuan berpikir seseorang yaitu dalam menyesuaikan diri, belajar dan berpikir secara abstrak. Intelijensi juga mempengaruhi kemampuan seseorang belajar. Secara garis besar, intelijensi dapat disimpulkan bahwa adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Selanjutnya yaitu emosi. Istilah emosi menurut Daniel Goleman yang diambil dari Oxford English Dictionary memaknai yaitu emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pemikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi adalah keadaan dalam diri subjek seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Terdapat dua jenis motivasi. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Apa itu? Motivasi intrinsik adalah sebuah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri, atau dalam artian yaitu tujuan itu sendiri. Misalnya sebagai contoh, seorang murid mungkin belajar menghadapi ujian karena dia senang pada mata pelajaran yang diujikan itu sendiri, sehingga dia termotivasi untuk belajar dan sehingga dia ingin mendapatkan nilai yang bagus, misalnya nilai 100 gitulah. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Apa itu? Motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain, yaitu atau dalam artian cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, misalnya seorang guru membeli hadiah sebuah permen kepada seorang murid jika murid tersebut bisa menjawab pertanyaan dari guru yang diberikan kepada muridnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.